kita kan Plus Jakarta yakin ya bahwa suatu hal besar tuh dapat berdampak tidak hanya lahir dari 1-2 orang saja. Saya menyadari sesuatu kalau misalnya ternyata gue jatuh cinta juga ya sama kota ini gitu. Pernah berpikir kayak suatu hari aku pengen give back to my city gitu. Halo teman kolaborasi, selamat datang dalam Senior Plus Jakarta edisi Kenali Jakarta bersama dengan saya William Reynolds, yang dimana kita sebagai satu warga akan mendengarkan para warga Jakarta bercerita, bertukar rasa dan juga makna tentang sesuatu hal yang kayak kita sama-sama tahu ya. Kira-kira apa pembahasannya? Kalau kita ngomongin tentang yang lain, informasi yang lain seperti personal atau informasi tentang lingkungan, teman-teman bisa lihat di YouTube Plus Jakarta. Tapi kali ini kita membahas sesuatu yang saya pegang saat ini. Yang ini, logo ini nih. Teman-teman sering lihat di mana? Kalau misalnya pernah lihat, mungkin biasanya kalau di informasi seputar pemerintahan atau mungkin di jalanan, bisa di dinding-dinding, dimanapun di jembatan, sering lihat seperti ini. Tapi kira-kira sadar nggak sih siapa yang membuat itu? Sadar nggak sih siapa yang dibalik pembuat cerita-cerita itu? Siapa yang mengelola akun-akunnya? Di sini sudah ada Instagram, website, LinkedIn, dan juga YouTube. Bahkan apa lagi? Instagram ya? Belum tersebut ya? Oh, TikTok juga ada. Di sini telah bergabung bersama dengan kita semua di sini ada 5 orang hebat. Halo semuanya, selamat siang. Siang. Mungkin bisa kali ya kita santai aja deh. Kita kayak lagi sekolah gitu ya. Jadi kayak kaku gitu, santai aja. Udah lama gak sekolah soalnya. Oh, sombong. kan Oh ya, Eva oke. kita. Mungkin boleh nih perkenalkan diri dari nama dan juga sekarang kesibukannya apa dan bergabung di Plus Jakarta sebagai apa gitu ya. Mungkin aku dari sebelah kanan dulu. Oh iya, langsung aja nih. Langsung silakan. Oke, selamat siang ini ya. Selamat siang atau pagi sore buat siapa yang nonton itu ya. Jam berapapun itu. Perkenalkan nama saya Haris. Saya seorang relawan di Plus Jakarta di bidangnya mungkinnya double videografi dan juga acara. Nah kalau kesibukan sendiri saya seorang pemagang di salah satu NGO di Jakarta. Dan ya aktivitasnya mengkolaborasikan antara hidup sebagai seorang pemagang dan juga seorang relawan di Plus Jakarta. Oke. Thank you Haris. Lanjut. Halo teman-teman, saya Nuning. Saya di Plus Jakarta dari batch pertama sejak Juni 2020 sampai saat ini. Di Plus Jakarta sendiri sebagai social media associate. Sebenarnya kerjanya ngurusin sosial medianya, Instagram, YouTube dan sebagainya, bikin konten. Jadi kalau teman-teman lihat di konten itu dari tim sosial media kita. Saya sendiri sebagai internal auditor di salah satu bank di Jakarta gitu sih. Oke. Ini jadi kuncennya media sosial Plus Jakarta. Teman-teman tim bareng-bareng. Oke. Tapi salah satu yang terlibat juga ya. Salah satu yang terlibat. Oke. Thank you. Boleh berlanjut. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan nama saya Tias. Saya di Plus Jakarta sebagai relawan desainer grafis. Gabung sama kayak Kak Nuning sejak batch pertama bulan Juni 2020 ya Kak ya. Betul. Udah stay di Plus Jakarta mungkin setahun sih ya. Kalau di luar di Plus Jakarta aku sebagai desainer grafis di salah satu agensi multinasional di Jakarta. Gitu. Oke. Boleh berlanjut? Oke. Hai, nama aku John William Chandra. Dipanggilnya John biasanya. Di Plus Jakarta tuh aku jadi namanya divisi event, acara. Terus ngurusinnya tuh yang YouTube kita tuh kontennya itu apa sih yang bakal dipublish, videografinya dan lain-lain itu biasa aku yang bantu-bantu ngurus. Dan kesibukannya sekarang sebenarnya lagi baru lulus kan ya, jadi agak nganggur dan lagi coba cari pekerjaan. Jadi sibuknya di sini guys. Ya. Oh, jadi harusnya di belakang kamera ya, tapi malah di sini Anda. Iya, biasa aku di sana. Oke. Thank you John. Oke, saya Abel. Saya di Plus Jakarta bantu di divisi jurnalis sebagai associate editor. Bergabung sejak batch kedua ya. Batch kedua kalau di luar Plus Jakarta kesibukannya sedang berjuang untuk lulus. Thank you. Oke. Thank you. Nah, udah saling perkenalkan diri, udah saling kayak kasih tahu kesibukannya, dan berarti ini aku mau konfirmasi sekali lagi bahwa semuanya adalah relawan di sini ya. Yap. Relawan ya. Betul. Oke. Dan pertanyaan yang pengen semua orang kayak pengen penasaran sih dan pengen tahu
tahu dari mana sih Plus Jakarta itu? Ada yang mau jawab duluan nggak? Tahu dari mana nih? Apakah pernah lihat logo ini di mana? Terus kayak dari mana taunya? Awal dari mana gitu? Kayaknya yang pertama kali batch 1 kayaknya punya cerita yang menarik. Oh iya, Kayaknya. langsung open. Gitu langsung open. Saya pengen tahu juga Oh, gitu. awal-awal Oke. masih Tahu itu. dari mana kan belum Iya, ada tahu kan dari waktu itu mana. kan. Ganti kali MC ini bridging-nya bagus nih. Silakan, silakan. Siapa nih? Mau duluan? Tias aku atau? boleh deh. Oke. Kalau aku tuh kebetulan aku follow salah satu akun di Instagram tentang info relawan di Jakarta. Dan kebetulan pada saat itu postnya ada dari Plus Jakarta yang menarik banget buat aku karena memang aku lulusan desain. Jadi pas aku lihat postnya Plus Jakarta tuh beda dari yang lain kan. Langsung aja aku klik profilnya Plus Jakarta dan aku rasa tertarik aja sih ngelihat konten-kontennya yang memang kelihatannya tuh menarik pada saat itu. Dan setelah aku kulik-kulik lebih dalam lagi, matanya pengen juga menjadi bagian dari Plus Jakarta, makanya sih aku gabung. Oke. memutuskan Jadi untuk taunya dari informasi relawan Iya, ya. Waktu berarti baru informasi buka batch 1 ya? batch 1, iya betul. Bener. Kalau yang kedua nih, yang kuncen batch 1-nya. Gitu. Kalau saya sendiri tahu dari teman. Jadi teman saya itu kebetulan follow Instagramnya salah satu Kak Dedi lah sebetulnya. Kak Dedi, terus karena dia tahu saya suka nulis, bikin caption dan sebagainya, akhirnya dia nawarin, lo mau ikutan nggak coba di sini kata dia gitu. Kebetulan di kumpulan relawan yang sebelumnya saya juga pegang sebagai tim sosialisasi gitu. Gitu sih awalnya. Oke. Jadi kayak dikenalin juga. Nyemplung aja tiba-tiba. Nyemplung aja, dicemplungin gitu. Oke. Dijawab, dijawab. Oke, kalau Abel gimana? Ah, iya. Waktu itu sama sih kurang lebih sama kayak Tias, kayak dari Instagram ada info-info terus cuma waktu itu nggak langsung daftar karena merasa belum pantas ya. Wes, kenapa tuh? Ya kualifikasinya waktu itu kayaknya belum mencukupi lah untuk gabung jadi relawan. Terus ya udah akhirnya memataskan diri dulu baru gabung di batch kedua. Gitu. Oke. Kalau Harits gimana? Kalau waktu itu aku masih ingat nih bulan Desember kalau nggak salah ya. Jadi Desember tuh kan lagi masa-masanya berjuang ya sama kayak skripsian Iya. dan mengeluh tiap hari gitu kan. Terus lagi sambil nyari-nyari juga nih kira-kira nih sebagai seorang mahasiswa jurusan tata kota nih PWK planologi tuh kayaknya ada nggak ya sebuah wadah yang cocok nih sama bidang aku, karena kan planologi kan cukup luas ya, tapi aku tuh cukup suka dan concern di bidang kota tuh di bidang kolaborasi sosial kehidupan manusia lah, jadi humannya sebagai bagian dari kota. Nah ketika lagi itu tiba-tiba Instagram dengan algoritma yang canggihnya tuh tiba-tiba mempertemukan aku dengan sebuah postingan repost gitu. Siapa ya, aku lupa lah. Entah seorang KOL di Jakarta atau apa, lihat nih Plus Jakarta. Namanya Plus Jakarta City of Collaboration kan. Dari namanya aja udah, wah ini City of Collaboration kan kayak sesuatu yang aku cari gitu kan. Soalnya aku sejujurnya belum pernah nemu konsep ini di berbagai kota yang aku tahu. Terus aku klik dan ketika aku klik dalamnya ternyata cukup beragam ya. Mulai dari desain yang mungkin tadi Tias. Akhirnya kepincut di situ kalau aku lihat substansinya, terus juga kolaboratornya banyak. Nah, terus sebenarnya sempat mikir, bisa nggak ya aku jadi bagian dari sini? Karena aku belum lihat ada postingan oprek sama sekali tuh waktu itu relawan. Ya udah cuman, oh iya bagus nih, follow udah aja kan. Sambil nge-stalk sekitar setengah jam udah di bawah. Jago stalking ya. Lihat video-video kolaborasi awal-awal tuh yang ada bikin video, bikin apa. Terus setelah itu ya udahlah ya, angin lalu. Terus besok-besoknya ada postingan hijau tuh di buka relawan itu ada videografer kan kayak wah jalan ninjaku dimulai dari sini sepertinya gitu. Jadi udah abis itu daftar set ikut ketemu lah gitu sama teman-teman Plus Jakarta join dan masuk penyesuaian dan cocok sih sampai sekarang. Oke. John. Oke, jadi kayaknya beda ya sama semua yang lihat di Instagram. Kalau aku tuh pertama kita temenan kan, jadi waktu itu aku lagi temenan sama dia. Bongkar deh kartunya. Waktu itu lagi lumayan ngobrol kan, karena nggak ada temen kan, dan rumah kita deket, jadi kayak oh yaudah ada temen ngobrol. Terus dia cerita kalau misalnya dia relawan Plus Jakarta dan lagi buka relawan yang divisi baru, divisi event yang sekarang aku di sini. Dan dia bilang cuma satu anak, aduh capek udah. Saya bilang aku baru lulus skripsi waktu itu, baru lulus sidang skripsi, dan aku nanya, aku gabut nih, mau dibantuin nggak? Boleh, coba aja chat admin Plus Jakarta. Jadi sebenarnya kalau saya lihat batch-batchan, aku nggak masuk batch.
Biasanya Jadi Iya, ada. Januari kan harusnya mulai masuk kan. Aku tuh di Februari baru masuk gitu. oke, Jadi baru masuk dan langsung bantu dan ternyata kayak baru belajarnya setelah masuk gitu. Biasa kan kalian kan belajarin dulu baru masuk. Aku masuk dulu baru belajar dan kayak ternyata cocok sama jurusan aku juga yang di sosial dan budaya gitu kan. Jadi gitu ceritanya Kak. Mantap. Iya. Jadi nggak apa-apa, kan udah tahu, tapi masyarakat belum tahu, teman kolaborasi belum tahu ceritanya. Oke. Nah, udah ceritain nih dari mana taunya, dari mana bergabungnya. Satu pertanyaan yang sederhana tapi kayak sulit ya kalau dijawab ya. Gimana cara teman-teman mendefinisikan Plus Jakarta itu? Kalau misalnya orang nanya nih, saya teman kolaborasi nanya, apa itu Plus Jakarta? Teman-teman akan jawab seperti apa? Siapa yang mau jawab duluan? Siapa nih? Bebas. Siapa ya? Ini nggak ada bantuan. Nggak ada. 50-50, 50-50. Nah, misalnya kayak orang telepon nih, Bel, orang misalnya lagi nanya, lu di mana Bel? Gue di Plus Jakarta, jadi relawan. Apa tuh Plus Jakarta? Lu akan jawab apa Bel? Dulu sebenarnya mengira tuh Plus Jakarta sebagai sebuah media ya. Karena ya ada divisi jurnalisnya, wah ini media nih gitu kan. Tapi ternyata lebih daripada itu sih. Maksudnya ini kayak apa namanya, istilahnya itu wadah lah gitu ya. Wadah, buktinya ada desain, ada acara, ada sosial media, semuanya campur di sini. Kita menceritakan ide-ide yang ada di Jakarta. Jadi kalau misalnya Plus Jakarta terus kota kolaborasi, sebenarnya Plus Jakarta itu kolaborasi itu sendiri. Kolaborasi dari divisi jurnalis, kolaborasi dari divisi acara dan sebagainya gitu. Jadi itu sih kalau menurutku nih. Oke. Thank you Abel. Kalau Haruning? Plus Jakarta sebenarnya cukup sulit sih mendefinisikan Plus Jakarta. Di awal-awal juga kita banyak ya. Apa sih sebenarnya Plus Jakarta? Cuma kalau singkatnya sebenarnya Plus Jakarta itu sendiri ya city branding dari kota Jakarta. Paling gampang sih ngejelasin ke teman-teman kayak gitu. Atau lebih gampangnya lagi kita langsung bilang aja, tahu I Soul You nggak misalnya? Atau kayak I Amsterdam gitu ya kurang lebih ya. Plus Jakarta tuh kayak gitu. Oke. Baru nanti kita langsung bilang, coba deh nanti kalau misalnya teman-teman naik angkutan umum, Transjakarta atau MRT, kalau lihat langsung follow ya @Plus Jakarta kayak gitu. Iya. Kebetulan kita sebagai teman-teman sosial media langsung nangkep rasa penasaran itu dengan kita kasih tahu di sosial media kita Plus Jakarta itu seperti apa contohnya. Jadi teman-teman pas baca langsung jadi ini loh makna dari Plus Jakarta itu sebenarnya ini kayak gitu sih. Beda ya kalau Mimin ya. Maksudnya mau lebih lengkap ke Plus Jakarta aja di Instagram ya. Kuncinya langsung gitu ya. Langsung share. Call to action langsung ya. Di sini boleh. Mana? Situ. Di sini boleh. Oke, kalau KTS gimana? Kurang lebih mungkin sama kayak Kak Nuning dan juga Abel ya. Mungkin ya Plus Jakarta tuh buat aku ya wadah di mana siapapun kita semua warga Jakarta tuh bisa menyampaikan ide atau mungkin pendapat, gagasan, apapun demi satu tujuan yaitu ya memajukan kota Jakarta dan masyarakatnya melalui kolaborasi. Karena memang kita kan Plus Jakarta yakin ya bahwa suatu hal besar itu dapat berdampak tidak hanya lahir dari 1-2 orang saja, tapi melainkan dengan kerjasama, dengan kolaborasi berbagai elemen. Dan disinilah perannya Plus Jakarta itu sebagai wadah gitu untuk teman-teman semua yang mungkin punya ide, gagasan apapun demi Jakarta, dan disinilah kami ada gitu loh. Super sekali coba ya. Tepuk tangan saudara-saudara. Luar biasa. Adem gitu ya rasanya. Iya. Yang tegang. Ada yang kebanting antara ini. Kalau John gimana? Iya, jadi enggak. Jadi kalau misalnya orang nanya tuh apa, aku selalu jawab pakai jawaban itu kayak tahu I love New York nggak gitu, atau I saw you, I Amsterdam, kayak gitu. Cuman bukan cuman kata-kata Plus Jakarta, kita mau masukin spirit di situ. Spiritnya apa? Spirit kolaborasi gitu. Jadi kayak bukan cuman aku Plus Jakarta, tapi kita semua membangun kota ini, bukan cuma pemerintah, teman-teman. Kita, kamu juga harus Semangat ya. Kamu. Iya gitu. Kalau mau tahu lebih lanjut boleh nonton ya YouTube-nya tentang apa itu Plus Jakarta. Sekalian promosi nggak apa-apa ya? Oh iya silakan. Di kanal YouTube kita boleh nanti nonton. Oke, silakan Harits. MC-nya siapa? Kalau aku sih ini mungkin aku coba kasih perspektif sebagai orang luar Jakarta dulunya ya. Karena kan aku sebenarnya aslinya orang Cimahi. Maksudnya melihat apa itu Plus Jakarta. Nah ini mungkin sekaligus menjawab recall kemarin yang waktu itu pertama kali lihat akun tuh. Aku tuh melihat Jakarta ini kan sebuah tempat ya, lokasi.
anggap sebuah produk lah, anggap sebuah sesuatu benda gitu kan. Dan Plus Jakarta ini adalah sebuah brand. Kalau brand itu kan bukan cuman produk baju aja, tapi kan brand itu sepaham aku itu sebuah value gitu kan, sebuah pesan, sebuah tujuan, ada objeknya, ada objektifnya, ada tujuannya. Dan aku melihat bahwa di Jakarta ini sebagai sebuah kota, sebagai sebuah tempat orang berkumpul tuh punya tujuan untuk menjadi nilai tambah bagi orang dalamnya. Makanya Plus Jakarta, aku lihat itu, dan caranya gimana, dengan cara kolaborasi. Makanya yang aku sadar tuh ini tuh lebih dari sekedar akun Instagram, lebih dari sekedar media, lebih dari sekedar tempat branding atau kasarnya ya menunjukkan Jakarta seperti apa. Tapi itu tadi ingin menyampaikan pesan bahwa orang-orang di Jakarta siapapun itu ya adalah bagian dari Jakarta gitu, dengan cara City of Collaboration. Itu sih yang aku tangkap sebagai orang luar, dan aku waktu itu ya aku rasa Plus Jakarta berhasil karena aku sendiri sebagai orang bukan Jakarta ingin loh jadi bagian dari Plus Jakarta. Ya jadi relawan salah satunya gitu. Oke. Keren-keren banget jawabannya ya. Thank you banget loh jawabannya. Karena emang bener tantangannya adalah kerap kali orang masih bertanya sih. Misalnya orang teman-teman kolaborasi masih bertanya kayak, sebenarnya ini apa sih gitu. Karena ada sampai mana sih? Ini bisa bahkan mungkin lebih bertanya bisa sejauh apa dayanya, perbuatannya bisa sejauh apa. Dan ternyata ya itu tadi kita bukan kita aja yang Plus Jakarta, tapi masyarakat pun adalah bagian dari Plus Jakarta. Kita yang membangun kotanya gitu ya. Oke. Nah, back to kembali ke awalnya ya. Kembali ke awal momen di mana teman-teman sebelum bergabung ke Plus Jakarta. Terutama batch 1 sih, aku penasaran aja. Ini kan belum ada wujudnya waktu itu ya. Baru masuk belum ada wujudnya gitu. Belum, mungkin website-nya masih di develop gitu. Masih IG kalau nggak salah itu ya pertama kali ya. Dan kenapa mau join? Kenapa mau kayak klik, oke gue mau join jadi volunteer di sebuah wadah yang gue nggak tahu ini sebenarnya apa. Gue belum bisa definisiin ini apa, dan wujudnya pun belum ada. Kenapa tuh? Kalau aku kebetulan karena memang aku lulusan desain, jadi hal pertama yang menarik banget perhatianku adalah brandingnya Plus Jakarta. Pertama kan warnanya yang vibrant banget, eye catching banget kan. Dan kebetulan karena tahun lalu aku juga ikut Abang Noni, jadi aku langsung notice kalau misalkan warna yang digunakan oleh Plus Jakarta itu adalah warna yang memang merepresentasikan kota Jakarta. Jadi mungkin kalau ada yang belum tahu, pakaian adatnya Betawi kan memang secerah itu kan, warna-warni gitu, merah, pink segala macam. Dan ya betul. Dan itulah yang menjadi ciri khasnya kota Jakarta. Dan yang kedua itu patternnya yang menurut aku sangat menambah nilai estetiknya branding Plus Jakarta. Dan aku juga yakin bahwa di balik pattern yang bagus-bagus banget itu juga ada maknanya, dan betul saja kan katanya ada gitu. Nah disitulah aku jadi langsung pengen tahu sebetulnya Plus Jakarta tuh apa, dari warnanya, patternnya, dan setelah aku lihat-lihat media sosialnya, jadi entah kenapa kayak ada panggilan aja sih, kayak pengen gabung gitu loh, pengen ikut menjadi bagian dari Plus Jakarta ini gitu, kayak menarik banget. Dan jadi ya itu sih singkatnya itu ya. Jadi kayak ibaratnya kalau orang jatuh cinta tuh karena pandangan pertama. Betul, ya. Iya. Memang ya, gue nggak tahu cinta kan nggak bisa dijelaskan. Betul. Gitu. Kalau Nuni gimana? Kalau saya sendiri sih sebenarnya sama kayak Harits, bukan warga Jakarta. Kita warga pinggir-pinggiran Jakarta, Tangerang. Terus tapi kalau ditanya kenapa sih mau ikutan gitu? Pertama sebenarnya karena saya pribadi suka nulis. Suka nulis, dan kebetulan jadi dari pekerjaan dulunya itu base-nya itu di Tangerang, tiba-tiba pindah pekerjaan harus di Jakarta. Setiap hari dari Tangerang Jakarta 2 jam 4 jam kurang lebih ngeliatin kota Jakarta gini. Sampai akhirnya saya menyadari sesuatu kalau misalnya ternyata gue jatuh cinta juga ya sama kota ini gitu. Dengan segala kesenangannya gitu. Iya macam-macam lah, pahit asam manis di Jakarta gitu kan. Pas ngeliat Plus Jakarta yang dikasih tahu teman langsung gini. Kayaknya suatu saat Plus Jakarta ini akan menjadi besar. Itu yang ada di diri sendiri sih. Dan gue nggak boleh kelewatan kesempatan untuk masuk join ke dalam Plus Jakarta ini. Mau gimana pun nanti isinya, teman-temannya gitu. Tapi pasti bakal ada satu makna nih, nilai pengembangan sih sebenarnya, lebih ke pengembangan diri sendiri yang bisa gue dapetin dari Plus Jakarta ini. Sesimpel itu sebenarnya. Karena cuma pengen gini, kalau kita jatuh cinta sama seseorang atau sesuatu, kita pasti mau melakukan apa aja buat dia kan. Sesimpel itu sih.
jatuh cinta sama Jakarta dan ngeliat pas Jakarta langsung oke, gue mau nih berbuat buat dia gitu. Mau buat dia gitu. Oke. Buat pas Jakarta. Kirain buat yang lain, tapi kita lagi ganti. Iya nih, Kalau John deh, gimana? Aku. Oke. Jadi pokoknya waktu kurang lebihnya gini ya Kak. Waktu aku umur 17 tahun tuh waktu aku SMP kelas 2, kurang lebih kelas 12, umur 12 tahun tuh aku ngerasa aku belum kenal sama kota aku ini. Aku udah 12 tahun, aku hidup tapi masih belum pernah ke banyak spot-spot gitu loh di Jakarta. Kayak saya dulu tuh Blok M dan Monas, kota tua tuh aku belum pernah kesana. Dan kayak ngerasa kok aku 12 tahun kesini, hidup di sini belum pernah kenal. Dan akhirnya aku mulai traveling sendiri, keliling Jakarta waktu itu naik Transjakarta. Bayangin anak SMP setiap Sabtu keliling Jakarta. Bandel juga ya? Bandel ya? Gak izin orang tua, mama malas. Jangan ditiru di rumah, jangan. Ya jangan dicontoh ya, ini hanya dia lakukan oleh Profesional. Jadi akhirnya keliling Jakarta dan mulai jatuh cinta sama kota sendiri, kayak ini identitas aku gitu, kayak kota yang membesarkan aku. Kalau misalnya aku ditanya dari mana, dengan bangga aku bisa bilang orang Jakarta gitu. Dan kayak orang datang ke Jakarta, aku bisa tahu kayak oh iya tempat ini yang bagus gitu, kamu bakal suka tempat ini gitu. Dan orang manapun yang datang ke Jakarta pasti ada gitu loh kayak tempat untuk mereka gitu. Ada buat orang yang suka musik, ada orang yang suka main olahraga, ada yang apa, semua ada gitu. Pantai juga ada, yang seru-seru juga ada gitu. Jadi kayak mulai mengenal kota ini dan kayak suatu hari pernah berpikir kayak suatu hari aku pengen give back to my city gitu. Anjay kan? Dan akhirnya dapat kesempatan ini dan yang kayak kenapa enggak? Yoi banget gak sih gitu. Akhirnya masuk gitu. Kalau buat kamu kayak aku selalu masuk gitu. Yang juga tertarik. Tunggu ya nanti. Nanti ada batch 4-nya. Iya, batch 4 ya boleh. Nanti kalau tunggu ya teman-teman informasinya. Kalau Abel? Ya sebenarnya kurang lebih sama kayak Kak Nuning sih. Kalau misalnya ibarat Plus Jakarta ini ya wanita gitu ya. Ketika dia buka siapa yang mau jadi relawan aku gitu. Aku mau. Coba waktu itu kenapa merasa nggak pantas karena aku bukan warga Jakarta guys gitu. Terus kayak yaudah aku tidak dulu gitu. Tapi pas di batch kedua ternyata oke, kamu nggak apa-apa meskipun kamu bukan warga Jakarta, masuk aja gitu. Akhirnya yaudah daftar dan ya sampai dengan saat ini masih di sini bersama Plus Jakarta. Kalau Harits? Kalau aku sebenarnya kenapa batch itu mungkin ini ya. Pertama pas lagi masa-masa itu ya, masa-masa skripsi itu kan aku sempat mikir sebenarnya dengan pengalaman dan ilmu yang aku punya pas kuliah sebagai anak PWK tuh sebenarnya apa sih cara yang paling mudah untuk bisa mendefinisikan kota gitu kan. Karena kan kota ya sepaham kita secara umum kan penuh dengan masalah, macet, konflik sosial, konflik lingkungan, konflik apa aja punya dinamis sekali gitu kan. Tapi aku tuh mencari sebenarnya bagaimana sih cara yang tepat untuk mendefinisikan suatu kota gitu kan. Apalagi tempat aku tinggal mungkin di Cimahi, di Bandung, di tempat lainnya. Dan aku juga kan selama jadi mahasiswa sering ke berbagai kota, tapi aku selalu bingung sebenarnya gimana sih cara kota itu mendefinisikan dirinya yang di dalamnya itu banyak banget, beragam banget kan. Dan ketika itu pas lihat Instagramnya Plus Jakarta, aku tuh sadar bahwa sekarang Jakarta sebagai tempat yang entah jadi tempat dia hidup, tempat dia liburan, mimpi, bahkan mungkin orang menjadikan Jakarta sebagai mimpi, tujuan hidup, atau mungkin menjadi tempat dan sebagainya, mencoba mendefinisikan dirinya. Dan cara dia mendefinisikan dirinya dengan warna tadi yang ada 6 warna tadi, patternnya, aku rasa wah ini representatif banget nih dengan Jakarta yang saat ini misalnya baik buruknya. Dari situ aku sadar bahwa wah ini adalah tempat yang bagus untuk aku belajar tentang kota lebih dalam lagi, tentang sederhana mendefinisikan kota seperti apa sih. Dan aku join langsung gitu, nggak langsung banyak mikir. Jadi sebenarnya karena emang sebuah willingness tersendiri gak sih, emang karena kayak muncul aja, kita gak bisa mendefinisikan kayak kenapa lu mau join, mau ngelangkah gitu. Maksudnya orang mungkin udah mikirnya kalau mau jadi relawan ya kenapa komunitasnya lebih gede aja, kenapa gak yang lebih jelas ada struktur segala macamnya gitu. Tapi kita yang kayak I don't know, tapi emang pengen join aja gitu, emang pengen nyemplung aja ke sini gitu ya. Betul. Oke. Dan ya gitu. Dan sekarang teman-teman udah bergabung menjadi divisi di videographer dan juga acara, sosial media, graphic design, acara dan juga jurnalis gitu ya. Yes. Pertanyaannya, apa yang teman-teman dapatkan di sini?
apa yang udah cukup lama, apa yang di setahun gitu. Apa yang berhasil teman-teman dapatkan di Plus Jakarta yang mungkin teman-teman pengen sampaikan ke teman kolaborasi yang lain yang sedang bimbang dan gundah gulana, gue join gaya gitu. Apa yang pengen disampaikan? Dari siapa? Ayo. Dari Abel coba. Oke. Salah satu pengalaman yang menurut saya luar biasa tuh bisa wawancara sama Direktur Utama Transjakarta. Orang penting ya kan. Itu terus ya, tapi selain itu yang penting adalah bagaimana kita memberitahu ini loh ada Jakarta, ini loh Transjakarta. Waktu itu juga pernah wawancara beberapa komunitas, kemudian ya orang-orang hebat di Jakarta yang menjadi mungkin kalau tadi Tias bilang jadi warnanya Jakarta itu gitu. Dan tanpa mereka mungkin warna Jakarta bisa berbeda gitu sih. Ya intinya ya pengalaman aja, pengalaman yang luar biasa lah. Oke. Kalau John deh. Oke. Mungkin kalau misalnya aku pribadi ngelihatnya kayak mungkin selama ini scope mataku cuma segini doang gitu loh. Yang kayak teman-teman aku misalnya rasnya sama, agamanya sama gitu, dan ini cuman pandangan aku doang gitu loh. Tapi kayak pas aku masuk sini ketemu banyak orang yang kayak ini Jakarta gitu loh. Kita dikumpulkan di sini bukan cuman aku doang gitu, bukan cuman kayak keluarga aku doang, tapi kayak banyak gitu loh, dan kita semua tuh punya visi yang sama untuk kayak kita mau bikin kota kita tuh maju, kita tuh mau bikin kayak semuanya tuh senang gitu, dan kita semua bangga gitu loh jadi warga Jakarta, dan mau supaya semua orang Jakarta bangga jadi orang Jakarta. Jadi kayak yang aku dapat adalah kayak that value gitu sih, yang kayak aku mau memperluas scope kacamata aku, dan kayak mendapat ada sih banyaknya pengalaman kayak dapat ketemu sama Direktur Transjakarta ya. Nggak ketemu sih, online ya. Aku ketemu sih waktu itu jadi LO. Nanti nonton ya LEZ. LEZ tuh spesial. Iya, sama Mr. Larsen itu dubesnya Denmark. Itu Mas Yasin. Iya, Mas Yasin. It's very cool, you know. Iya, kalian very very nice. Kalau mau kita experience yang keren banget sih. Deg-degan nggak pas ketemu tuh? Kenapa? Deg-degan nggak pas ketemu? Enggak. Karena kan aku di hubungan internasional kan kuliahnya. Jadi memang udah biasa, udah pro. Profesional. Like, hello mister. Lancar. Ada big deal, ini Britishnya mana. Oke, kalau Ngarias gimana? Mungkin salah satu hal penting yang aku dapatkan di Plus Jakarta itu salah satunya adalah jangan takut untuk menyampaikan ide atau pendapat yang kita punya kepada orang lain. Nah, mungkin aku yakin juga masih banyak di luar sana yang mungkin takut salah, takut tidak disetujui pendapatnya oleh orang lain. Tapi sesungguhnya tuh menyampaikan pendapat, menyampaikan ide itu nggak ada salahnya sama sekali, asalkan disampaikan dengan baik dan dengan tujuan yang baik pula. Jadi aku mau sampaikan mungkin ke teman-teman kolaborasi, jangan takut untuk menyampaikan pendapat kalian, karena mungkin pendapat yang kalian punya itu bisa berdampak besar apabila disampaikan, apabila didiskusikan dengan orang lain, kayak who knows ya kan. Itu sih pesannya. Oke, thank you. Kalau Kak Nuning? Senada dengan Tias juga, di Plus Jakarta sih saya ngerasa mungkin di sini tuh tempatnya anak-anak muda yang dewasa. Dewasa dalam arti pertama dewasa dalam menerima pendapat, menyampaikan pendapat, menerima pendapat, mau berdiskusi. Itu adalah sebuah hal yang nggak gampang untuk bahkan orang-orang yang usianya jauh lebih tua dari mereka pun jauh lebih susah gitu ketika dikasih tahu gitu kan. Tapi di Plus Jakarta ini semuanya tuh dinamis gitu kan. Masing-masing nggak punya keakuan. Keakuan tuh dalam arti ini ide gue, ini gue harus diterima gitu. Enggak. Yang kita menangin di sini adalah Plus Jakarta sendiri. Itu yang saya temuin. Salah satunya lagi adalah di sini tuh ruangnya teman-teman yang mau berpikir kreatif, bebas, liar dalam arti positif, cari ide-ide yang terbaik yang pernah teman-teman temu, dan ya udah diolah di sini bareng-bareng bisa jadi satu hal yang ternyata ketika dilihat bagi kita itu kecil, tapi pas kita udah ngelihat sendiri karya kita kayak ternyata ini matters juga ya buat orang lain gitu. Gitu sih yang kita dapetin. Oke. Thank you. Kalau Harits? Oke, kalau dari aku sih experience-nya sebenarnya dua hal besar. Pertama, ketika udah masuk dan ya berkegiatan di Jakarta tuh aku rasa
dibuktikan gitu bahwa warna yang dikasih lihat Jakarta itu plus Jakarta kan dia tidak pernah mendefinisikan dengan warna tunggal, gak cuma satu tapi ada 6 bahkan mungkin ada warna lainnya gitu kan. Yang aku sadar ketika aku jadi di acara di videografi, semua hal yang aku lakukan tuh emang benar, emang dia tuh Jakarta tuh nggak tunggal. Jakarta tuh penuh dengan berbagai warna dan semua orang dipersilakan buat mendefinisikan diri sendiri. Misalkan kayak contohnya waktu lagi bikin acara podcast tentang temanya taman, kan temanya taman nih, tapi ternyata yang dalam taman ini orang-orang banyak, ada yang aktivis di bidang ruang terbuka hijau, ada komunitas taman, ada komunitas apa, ada orang yang suka di taman, jadi berinteraksi, tapi kan antara orang ini tuh ternyata beda-beda gitu backgroundnya, dan aku senang tuh ketika sudah selesai, misalkan acara podcastnya selesai, ngobrolnya ngalir aja gitu loh, kayak wah ternyata akhirnya pegiat ruang terbuka hijau bisa berdiskusi sama membaca buku di taman, itu kan hal-hal yang menarik ya. Memang warna Plus Jakarta ini emang representatif terjadi loh di Jakarta, dan Plus Jakarta emang ingin coba mengungkapkan itu, ingin mencoba mendefinisikan emang yang udah terjadi gitu di Jakarta. Itu satu sih, dan mungkin yang waktu itu juga aku dapat kesempatan ngobrol dan kenal dekat sekarang ya dengan pekerja-pekerja di Dufan yang aku kan nggak tahu sama sekali, dan ternyata meskipun namanya Dufan satu warna tapi di dalamnya itu warna lain tuh, ada misalkan di bidang acaranya, ada yang di bidang customer service, ada yang di bidang merchandising, itu ternyata punya ceritanya masing-masing. Jadi akhirnya sama dengan apa yang aku definisikan di awal, 16 Jakarta ingin coba ungkapkan itu. Terus yang kedua, benar tadi senada sama Katias juga yang bilang kalau memang semua orang tuh dipersilahkan untuk mengeluarkan ide, dan aku senang sih, aku punya ide yang sebenarnya agak aneh, ternyata diakomodir. Karena emang lain punya ide yang nyentrik, diakomodir karena memang jadi apa ya, kasarnya jadi sebuah sandbox gitu lah buat kita. Ya udah kita ruang belajar gitu. Ruang belajar untuk melakukan apapun demi tujuan kita ingin mengungkapkan apa yang di Jakarta, dan ya worth lah selama ini buat melakukan hal itu. Oke. Jadi kalau digambarin kayak pada intinya dinamis dan juga ini benar-benar mendefinisikan wadah itu sendiri. Kita bagian dari wadahnya gitu. Plus Jakarta wadah besarnya, dan ya dia bisa nampung apapun, ide segila apapun, orang sekarakteristik, sengentrik apapun gitu ya, itu pasti bisa diterima, dan ya itu Jakarta gitu. Kalau kitanya sama semua, ya bukan Plus Jakarta namanya ya. Oke. Karena aku udah nanya juga nih definisi Plus Jakarta. Aku udah nanya juga tentang bagaimana terjunnya segala sesuatunya. Sekarang aku pengen nanya hal kecil sih. Kita pengen masuk ke games ya. Kita pengen coba kayak sedikit bertanya sedikit ya. Ini harusnya kan orang-orang udah tadi udah pede. Aku 1 tahun di Plus Jakarta, ya kan? Aku udah lama. Berarti bisa dong dites sedikit tentang Plus Jakarta ya. Bisa ya? Oke. Coba ya. Ini sistemnya. Oh ya, ini pertanyaannya. Media apa yang memfiturkan Plus Jakarta pada Maret 2021? Ayo. Memfiturkan Jakarta. Apa? Kolaborasi. Iya, kolaborasi. Oke, apa aja? Ini ada majalah kan ya waktu itu ya dari UK right? Oke. Namanya Monocle, benar nggak Kak? Dan kita lihat apakah jawabannya sungguh-sungguh benar. Ayo. Iya, betul. Wah, John benar sekali. Masuk TV. Loh, Beda. Oke, ya ini jadi Plus Jakarta berkesempatan hadir dalam 2 majalah di Inggris bernama Monocle dalam 2 edisi. Yang pertama High Speed City dan juga City of Collaboration. Jadi kalau City of Collaboration dia membahas tentang Plus Jakarta nih, identitasnya, dan sebetulnya kalau High Speed City ke arah integrasi transportasi. Seperti itu. Oke, next pertanyaan kedua. Iya, ada berapa dan apa saja identitas warna Plus Jakarta? Oh ya, silakan. Berapa? 6. Oke, kita lihat. Belum. Udah jawab duluan ya. Oh, cuma ada berapa doang, bukan apa aja. Berapa? Kalau gitu jawab. Apa aja. Apa aja. Nama saja. Boleh. Hijau Betawi. Biru Abang. Biru Pesisir. Pink None. Kuning Gigi Balang. Jingga Biskota. Apa kita benar atau tidak? Iya. Betul. Anak grafis desainnya ya. Emang harusnya tadi pertanyaannya kita skip. GD nggak boleh jawab. Grafis desain nih jawab. Udah luar kepala nih bikin konten terus ya. Kompeten di bidangnya. Iya. Oke. Pertanyaan berikutnya. Wih, apa makna pola berikut? Oh ya, silakan. Ini sehat dan bahagia. Wih, sehat dan bahagia. Bener gak sih? Bener ya? Oke, kita cek. Iya. Salah.
Dan Ini bagi- mesti di- kuning, salah. Ini harus di training ulang ya. Iya. Bukan Ketahuan anak nih, GD. Tapi ada pinnya bener kan? abis ini GD udah memantau, Oh iya, Anda maaf. bakal di training ulang. Siap-siap Hafalan ya guide, di sini ya. hafalan Oke. guidebook lagi nanti. Oke, karena John udah Tias udah 1, berarti mesti ada pertanyaan tambahan. Aku udah siapin nih di sini nih ya. Aku udah siapin ya. Iya. Berarti di antara dua ini ya, siapa cepat langsung angkat tangan bilang kolaborasi dan aku bakal pilih. Berapa subscriber kanal YouTube Plus Jakarta? Ayo. Berapa ya kira-kira ya? Kalau Ayo. friend lu enggak? Aduh. Ayo. Nggak Ayo, salah. Kalau silakan. sekitar 200-an. 200-an. Aku mau Oke. dong kasih range juga. Oh ya, berapa? 230-an. 230-an. Tawar. Ayo. Yang terdekat ya, yang terdekat ya. Ini berapa? Ayo, gue Saya 235 naik. Oke. Kita lihat jawabannya adalah 258. Yeay, berarti John yang Nggak dekat sih, benar. nggak dekat Cuma, sih. ya, Mendekati. Iya. Saya 235. Nggak bener. apa-apa. Oke. Ya, masih silakan baru. tim produksi ada hadiahnya. Iya. Wow. Oke, Wow. terima kasih. 24 Emas karat. batangan. Oke. 24 karat. Coba cek Untung asli amat enggak? gini. Asli enggak? Asli nggak? Nggak bisa, nggak bisa. Oh, iya. Ini diambil dari Monas nih. Oh, ini dari Monas langsung ya? Oke, thank you buat permainannya. Dan sebelum kita mengakhiri ya, ini udah berakhir karena waktu berjalan terus lama-lama jadi seminar kita kan. Iya. Mungkin pertanyaan singkat. Aku juga pengen nanya satu hal. Usia Plus Jakarta saat ini mau memasuki 494 tahun. Ya. Dan tentu kita berharap terus bertumbuh, terus bertambah terus kan. Dan pastinya Plus Jakarta akan mengiringnya. Akan berdampingan sebagai identitas. Pertanyaannya, apa sih yang teman-teman ekspektasikan dan harapkan ke depannya gitu? Mungkin kan tadi kalau kita bicara di batch 1, masih belum ada apa-apa nih Will. Masih belum berkembang sejauh ini. Batch 2 udah masuk, kelihatan udah mulai ada apa gitu. Udah mulai berbagai aktivasi dilakukan. Sekarang, apa sih yang teman-teman bayangkan gitu? Imajinasi apa yang teman-teman dapatkan ketika melihat, let's say 5 tahun ke depan lah gitu atau gimana? Mungkin siapa yang mau jawab duluan? Biar nggak habis jawabannya. Siapa yang mau duluan? Dari siapa? Yang menang dulu kayaknya. Ya, Yang menang dulu ya. Oke, John. Silakan. Harapan untuk Jakarta ya? Untuk Plus Jakarta. Untuk Plus Jakarta, ya. Kalau aku kan dari event, dan namanya kan kita event kan, dan harapannya tuh bisa nyelenggarain event langsung gitu. Bukan selama ini kan kalau kalian nonton YouTube itu podcast, itu kerjaan kita gitu. Tapi kayak harapannya tuh pengen bikin langsung event yang bisa kamu ikut gitu. Jadi kayak berpartisipasinya tuh bukan cuman kayak menceritakan kisah kolaboratif dan inspiratif masyarakat Jakarta ke kamu, tapi juga kamu kayak seru juga ya. Tapi juga yang kamu bisa ikut gitu loh, yang kayak warga Jakarta ya bisa berkolaborasi bareng. Yang kita sediain wadahnya langsung gitu. Yuk ikut langsung di sini, kita ada acara ini, kamu bisa berpartisipasi dengan cara ini gitu. Dan sesuai namanya 494 kan Jakarta Bangkit ya. Juga Plus Jakarta juga ikutan bangkit gitu loh, makin rame juga, makin berkolaboratif, variatif gitu ya isi-isinya, dan kayak harapannya itu terus berkembang gitu. Plus gitu. Jadi kayak nambah terus gitu. Jadi semakin bertambah sesuai dari atas logonya ya, plus Iya, ya. Tuh. plus gitu. Oke. Thank you. Ada lagi? Yang kedua siapa? Oh, Jarak dua. Bagus. Bagus. Oke, mirip kali ya sama Juan ya. Emang salah satunya pengen banget gitu Plus Jakarta betul-betul mengadakan event secara langsung yang mungkin kalau misalkan pandemi udah semakin membaik ya tidak ada yang tidak mungkin kan, bisa aja gitu dalam 1-2 tahun ke depan Plus Jakarta juga bisa mengadakan event offline. Dan mungkin selain itu ya pengen banget juga sih semua masyarakat tuh betul-betul knowledge akan Plus Jakarta ini. Jadi nggak cuma kita, nggak cuma relawannya aja nih yang tahu, tapi semua masyarakat di samping usia yang masih muda ataupun yang masih tua tuh bisa tahu kalau misalkan Jakarta tuh punya branding, punya konsep yang sebagus ini gitu loh, tanpa kita harus jelasin berkali-kali kayak Plus Jakarta itu apa. Dan itu sih yang paling utama ya, semoga dalam beberapa tahun ke depan tuh semua masyarakat bisa tahu gitu kalau Plus Jakarta ini ada, eksis di antara kita semua gitu. Oke, thank you Matias.
Juara harapan ya. Oke, kalau aku izin menjawab ya teman-teman. Kalau misalkan harapan aku buat Plus Jakarta sih, sebenarnya mudah-mudahan Plus Jakarta bisa semakin relevan ya buat semua masyarakat Jakarta, baik yang tinggal atau mungkin yang berkegiatan. Buat siapapun gitu kan. Kalau sekarang kan mungkin sudah relevan, bagi banyak orang, banyak cerita yang diangkat, harapannya ke depan tuh semua hal yang ada di Jakarta tuh bisa representatif dan bisa digabung dengan Plus Jakarta. Kan sesuai namanya ya. Kayak apapun lah nama kamu di sana gitu. Misalkan Nadia Plus Jakarta, John Plus Jakarta, Haris Plus Jakarta, Destaya Plus Jakarta. Siapapun yang di Jakarta bisa loh plus dan dibantu dan didukung oleh Jakarta. Dan relevan aja gitu. Siapapun setiap hari kita berkegiatan di Jakarta tuh bisa aja itu punya kontribusi di Plus Jakarta, jadi konten, entah berinteraksi, entah apapun itu. Jadi semua cerita yang di Jakarta tuh ya ditangkap oleh Plus Jakarta gitu. Jadi semakin relevan sih harapannya. Oke. Ya tadi yang nunjuk silakan. Kalau dari saya sendiri sih harapannya mungkin melihat Plus Jakarta 5 tahun lagi ini kan kayak pertanyaan HRD ya sebenarnya. Jadi jawabannya adalah kita pengen, dari saya sebagai sosial media di sini pengen Plus Jakarta tuh jadi gudang, jadi wadah. Jadi ketika teman-teman cari makanan enak di Jakarta, langsung buka Plus Jakarta. Mau cari berita terbaru tentang Jakarta, langsung buka Plus Jakarta. Ada kolaborasi menarik apa di Jakarta? Taman-taman bagus di Jakarta apa aja sih gitu. Harapannya juga Plus Jakarta itu bisa menghubungkan semangat-semangat positif. Semakin banyak semangat-semangat positif, gabung semua ada di Plus Jakarta. Kita buka di website atau juga mungkin di Instagram nantinya gitu ya. Teman-teman bisa langsung cerita kan sebenarnya apa yang dirasain di Jakarta dan sebagainya. Semangat-semangat itu yang pengen kita gabungin. Jadi nggak usah lari kemana-mana ngomongin Jakarta, langsung aja buka @plusjakarta. Semua nanti pasti teman-teman bakal dapetin di sana. Harapannya 5 tahun ke depan kita akan ngerangkul semua hal itu sih. Oke. Thank you Reni. Kalau dari Abel? Terakhir nih. Ini sudah banyak saya jawaban, Anda terakhir nih, masih mantap ya. Sulit ya. Sebenarnya sama ya sama teman-teman di sini, tapi mungkin mau menambahkan bahwa salah satu hal yang kita sebagai warga Jakarta bisa, kalau kata Haris bilang kontribusi adalah kita bisa ikutan nulis cerita kolaborasi gitu. Jadi nggak cuma jurnalisnya Plus Jakarta yang nulis, teman-teman kolaborasi warga Jakarta juga bisa nulis. Di mana di websitenya Plus Jakarta, kemudian nanti masuk di kata kota. Ya harapannya memang Plus Jakarta bisa lebih dikenal, dan ketika dikenal itu teman-teman tahu mau kemana gitu. Kalau tadi kata Kak Nuning bilang mau cari apa, nyarinya ke Plus Jakarta. Mau nulis apa, nulisnya di Plus Jakarta. Gitu sih. Oke, kalau kayak gitu terima kasih untuk kebersamaannya Haris, Kak Nuning, Tias, John, dan juga Abel untuk setiap cerita, kata-kata, dan juga maknanya tentang Plus Jakarta. Menjadi pesan buat kita sebagai warga Jakarta adalah kita mau menjadikan itu hanya sekedar kata atau aksi nyata. Itu jadi pertanyaannya. Banyak sekali mimpi yang sudah beredar, yang sudah disampaikan, tapi kita melakukannya atau tidak gitu. Dan bila ditanya seberapa sukses Plus Jakarta membumi di Jakarta, itu bergantung pada kita, bergantung pada teman kolaborasi dari di rumah. Terima kasih sudah menonton Siniar Plus Jakarta sampai dengan saat ini. Nantikan informasi berikutnya, informasi selanjutnya di Plus Jakarta, di Instagram @plusjakarta ataupun di website www.plusjakarta.com ataupun TikTok, dan juga berbagai website media sosial lainnya. Terima kasih, sampai jumpa dalam Siniar selanjutnya. William Renal pamit undur diri. Bye-bye.